kita itu melihat bahwa kampus ini ya, dalam tanda kutip bisa dan memang dijadikan industri untuk mencetak tenaga kerja. Iya. Saya jurusan perbankan, mau daftar perbankan, jelas-jelas pasti saya akan ditolak. Kenapa kira-kira? Karena gini, kamu cek ketika pendaftaran apa ya, daftar mau calon karyawan atau calon pegawai bank itu, persyaratannya berpenampilan menarik. Jelas saya tidak ada menarik-menariknya. Padahal mahasiswa perbankan ya. Mahasiswa perbankan. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa dicek oleh teman-teman semuanya, di bank-bank itu teller-teller banyak yang tidak lulusan perbankan tapi jadi teller bank atau jadi pegawai bank. Oke. Berarti kamu anomali dong. Bisa jadi korban, berarti kamu korban dari kampanye pendidikan. Saya udah mengatakan di awal tadi, saya mungkin termasuk korban yang seperti itu. Itu satu ya. Yang kedua, sorry, saya tidak body shaming di sini. Iya. Saya tidak mau body shaming, cuman teman-teman, saya banyak nih kawan-kawan yang kuliah di perbankan, jurusan perbankan, tingginya nggak tinggi, pendek gitu loh. Sedangkan di perbankan itu ada syarat minimal tinggi minimal sekian sentimeter, sekian sentimeter menjadi gitu. Karyawan untuk menjadi karyawan untuk menjadi pegawai bank. Kita masuk pinter, kalau udah nggak masuk di situ ya udah nggak diterima. Kan gitu. Tetapi perbankan kan tidak hanya di bagian teller. Loh, enggak, cuman bisa dicek. Semua persyaratan di perbankan pasti ada penampilan menarik. Iya. Nggak usah jauh-jauh deh. Di waralaba tertentu ya, nggak usah sebut merek. Sudah ada kok syarat menjadi karyawan berpenampilan menarik. Padahal orang berpenampilan menarik tidak terus kemudian menjadi jaminan bahwa kinerjanya itu baik. Tapi itu kan hak bank melakukan hal itu. Iya, itu artinya maksud saya kembali ke tujuan mahasiswa kan. Kalau misalkan teman-teman yang mau masuk perbankan kayak saya misalkan, terus kemudian secara kriteria sambil lalu belajar, lihat brosur lah. Kalau ada lowongan pekerjaan, biasanya saya sering tuh lihat tinggi minimal sekian, berpenampilan menarik. Kalau kayak saya gimana ya? Tapi perbankan apakah harus bank? Kan tidak juga begitu. Terus apa? Jurusannya aja perbankan. Mau kerja di mana? BMT? Ya, bisa juga begitu. Ya bisa juga. Cuman kan nggak make sense juga. Cuman bisa dicek lah. Wong BMT di sini banyak yang nggak kuliah kok. Cuman jurusan, sorry ya, bukan hanya dalam tanda petik, saya tidak dalam rangka meremehkan, hanya lulusan pondok pesantren yang tidak ada ijazah. Tahu kan kamu di mana? Iya, maksud saya, kalau hanya persoalan kamu jurusan perbankan misalkan, dan sekali lagi tidak hanya di bank, tidak hanya di persoalan perbankan atau keuangan, skill perbankan yang kamu pahami kan bisa dikembangkan juga dalam hal-hal bisnis begitu kan? Lah, iya, artinya kan di situ tidak jadi karyawan dong. Kalau sudah ngomongin skill bisnis tidak jadi karyawan, sorry ya. Saya dengan pasangan saya jurusan perbankan yang urusannya ekonomi. Tapi urusan bisnis lebih cerdas pasangan saya. Tidak terus kemudian menjadi ini. Oke. Tapi apakah kamu dari awal memang berpikir gitu masuk perbankan jadi pegawai bank? Kalau dulu saya iya. Kan saya ngomong, saya termasuk orang, cuman akhirnya saya sadar bahwa tujuan pendidikan ini menjadi salah. Karena pertama memang saya diingatkan sama orang tua. Berarti yang salah kamu berarti? Iya, saya terpengaruh di situ, saya merasa salah. Makanya pertama saya disadarkan oleh orang tua. Yang kedua saya semakin tersadar karena masuk di organisasi, berproses di organisasi. Akhirnya saya kan diajarkan bagaimana penindasan, bagaimana menganalisis sesuatu, iya dan seterusnya.
Itu yang tidak ada di kampus kan. Artinya kalau kamu tidak ikut organisasi, kamu akan semakin terbodohi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Saya dengan sangat sadar, saya tidak dalam kondisi mabuk ini sekarang ngomong kan. Maksud saya disadarkan karena memang sama orang tua. Kamu kalau misal ini basic pesantren kan biasanya begitu ya, kalau orang tua yang masih ini kan. Nyari ilmu ya udahlah, nyari ilmu, nggak usah nyari ilmu apa ada haram atau apalah kayak gitu-gitu. Kalau misalkan nyari ilmu tujuannya untuk kaya misalkan biar dapat apa, itu malah salah katanya. Di dalam Islam agama saya itu konon katanya itu salah. Nah, di situ saya awalnya sih ya udahlah, orang tua udah ngomong seperti itu. Oke, anggaplah itu sesuatu yang kita harus pegang ya. Bahwa kita berpendidikan, masuk kampus tujuannya tidak ke sana. Iya. Gitu. Tetapi faktanya ini kita bicara fakta. Artinya kita bagaimana menilai fakta itu? Artinya yang ada memang kita itu melihat bahwa kampus ini ya, dalam tanda kutip bisa dan memang dijadikan industri untuk mencetak tenaga kerja. Iya. Gitu. Saya kan dari awal udah ngomong, iya. Pendidikan ini sudah masuk ranah industri ya di dalam pikiran saya. Koreksi mungkin bukan pendidikannya ya. Sistem kelembagaan. Sistem kelembagaannya begitu. Sistem kelembagaannya. Bukan kan pendidikannya ya. Lembaga pendidikan itu menjadi industri gitu loh sekarang. Oke, sekali lagi bukan pendidikannya ya. Nggak ada ceritanya pendidikan ini kan. Maksud saya lembaga yang dimaksud dari tadi kan lembaganya, misalkan kampus apa gitu. Simpelnya gini deh. Tetapi sekali lagi apakah itu salah sih sebenarnya menjadi lembaga salah. Pendidikan jadi percetakan tenaga kerja itu apakah salah? Ya nggak salah, diatur undang-undang kok. Ya terus apa yang menjadi persoalan kalau tidak salah? Ya kalau yang menjadi persoalan bagi saya kok manusia tidak dimanusiakan. Dari sisi apa yang tidak dimanusiakan? Ya mencari pendidikan diberikan itu dengan harus perlu iming-iming, ya sudahlah. Orang bagi saya ya, kalau saya sekarang mencari ilmu itu bukan karena apa? Bukan karena ingin jadi apa dan seterusnya, tidak. Tapi karena memang saya merasa bodoh. Udah sesimpel itu. Tapi kan tidak semua orang mengadopsi apa yang kita pikirkan. Makanya di situ pentingnya masuk organisasi. Oke. Ini kampanye organisasi ya. Pentingnya organisasi di situ. Saya sering kali bertemu dengan orang ya yang mungkin berkarir tanpa ikut organisasi. Berkarir di satu instansi misalnya. Ya. Cuman kan kita kan manusia ya. Bukan robot, bukan apa yang sekiranya di remote jalan ya. Di remote hidup gitu ya. Lah iya, makanya kan. Cuman ketika ngomongin karir juga mungkin teman-teman akan ini juga harus jadi catatan. Kita pertama masuk, IP-nya berapa? Tinggi. Padahal misalkan skripsinya juga hasil beli. Sorry ya, nggak semua mahasiswa seperti itu. Tapi saya tahu lah teman-teman saya yang kelakuannya seperti itu. Jual atau beli? Beli. Bikin skripsi. Ya ada yang jual. Mungkin kamu juga bagian dari itu ya. Saya tidak pernah menjual sama sekali yang namanya skripsi itu. Tidak suka jual beli. Dan terus juga ini bikin makalah, ngambil di internet, copy paste, habis itu ini. Mungkin nilainya A misalkan. Seandainya IP itu ada di atas 4 misalkan 6 misalkan. Mungkin dia poinnya 6. Kan gitu. Ya. Dilihat oleh perusahaan. Kalau ngomongin ini kita udah ngomongin industrialisasi lah. Mencoba mindset industrialisasi. Di apa namanya? Di nilai ijazah udah bagus. Wawancara oke. Nanti masuk naik dan tidaknya karir kamu. Ijazah ini udah disobek. Tergantung skillnya ya. Udah skill yang ngomong. Udah skill. Tergantung skill apa saja. Skill lobby atau skill kinerja dan seterusnya lah. Tapi skill lobby ini menurut saya paling kuat. Saya nggak tahu. Mungkin tidak semuanya. Cuman yang jelas harus ada skill lah. Kalau misalkan skillnya bagus, punya skill apa bidang
Misalkan marketing penjualannya bisa sampai 1 M setiap hari, mungkin bisa naik. Jadi udah nggak, itu ijazah disobek. Dan paling disayangkan bagi saya kan teman-teman tidak mau berproses. Oke lah kalau teman-teman tidak mau berproses di dunia selain kampus, paling tidak bacalah, budayakan membaca. Saya bukan orang yang gemar membaca, bukanlah. Saya pasti kalah jauh lah sama kamu kan kalau urusan membaca. Cuman setidaknya ya ada waktu lah untuk membaca apapun lah itu. Ya gimana ya, kita ngomongin seakan-akan kan mahasiswa ini tokoh intelektual semua kan. Jadi kalau misalkan suatu lembaga kampus mahasiswanya 1000, ya 1000 orang dianggap intelektual. Padahal ya enggak juga. Oke, anggaplah misalkan ada lulusan sarjana ini ya, nggak ikut organisasi, juga nggak tekun baca. Ya udah. Kenapa emang? Kan tidak ada persoalan juga. Nggak ada persoalan. Cuman takutnya, sorry saya sarkas, jadi sampah masyarakat. Banyak lah mahasiswa yang tidak tekun baca, tidak ikut Gini ya? organisasi, tidak jadi sampah juga kok. Oh iya, dan tidak semuanya seperti itu. Kan saya khawatir. Maksud saya gini, berpotensi. skill nggak berpotensi karena skill nggak punya. Mau nyangkul udah pendidikannya terlalu tinggi, merasa terlalu tinggi, Merasa malu lah. merasa gengsi. Dikasih pekerjaan nggak bisa, pekerjaan ini dan itu nggak bisa. Terus mau ngapain? Berpotensi lah ke situ begitu. Berpotensi di situ. Makanya kalau misalkan pengembangan diri, jadi kalau misalkan saya ya belajar di ekonomi, perbankannya perbankan syariah. Saya juga belajar dong perbankan konvensional, dan juga dasar-dasar perbankan konvensional juga diajarkan kan di situ. Juga belajar teori-teori ekonomi yang lain. Setidaknya paling enggak saya punya pengalaman lah ketika ada orang ngomong ini tentang ekonomi sosialis begini, oh ya udah aku pernah membaca meskipun aku nggak tahu kan gitu. Oke. Itu sih. Ya sekarang ya sorry ya teman-teman, kalau di keluarga saya terutama ya di adik-adik atau ponakan saya itu paling males kalau ketemu adik-adik saya itu ngaku kuliah apalagi ngaku aktivis tapi gemarnya main game. Saya tidak mengekang kawan-kawan untuk main game, enggak, cuman ya harus balance lah. Main dengan enggak. Saya dulu ingat enggak waktu kita masih kuliah semester berapa ya, semester 4 atau berapa, pokoknya kamu udah di BEM itu, kita pernah diskusi, saya pernah menghitung waktu manusia. Bagaimana hasilnya itu? Enggak, sebenarnya saya udah cerita sih sama kamu, cuman entah kamu lupa atau enggak. Manusia hidup 24 jam setiap hari. Kalau misalkan setiap hari katakanlah kita mengikuti saran dokter, tidurnya 8 jam setiap hari, dan usia manusia rata-rata di Indonesia, misalkan rata-rata manusia di Indonesia ini 60 tahun misalkan. Berarti sepanjang hidupnya dia tidur 20 sekian tahun. Iya. Dikalkulasi satu hari di 8 jam kan, 8 jam kali 60 tahun itu sekitar 20 tahunan. Itu tidur. Belum lagi buat main game, belum lagi buat hal-hal yang lain. Pertanyaannya sekarang kita menjadi manusia berapa menit sih sehari kan gitu? Main game kan juga hiburan sih sebenarnya. Artinya kalau bukan game, profesi. Bukan profesi. Cuman kalau hampir 24 jam isinya main game kan nggak bener juga. Tetapi memang ada. Ada, banyak. Tetapi kan tidak banyak juga. Seandainya semua kawan-kawan jadi kayak Reza Arab, mungkin bisa kaya, setelah kaya bisa bagi-bagi duit kemana-mana kan gitu. Oke, cuman kan kalau sebatas main game doang. Tapi mereka mungkin tujuannya ke situ. Gitu. Ya itu kembali ke tujuan yang salah. Makanya kan sebenarnya masuk di dunia apapun ya udahlah proses aja saya. Ini apa? Tuhan aja kan yang dinilai kan prosesnya kalau Tuhan kita. Jadi masuk di organisasi, masuk di kampus ya udah proses aja yang benar gitu loh. Saya tidak menyarankan untuk mengikuti saya yang tidak jelas kuliahnya kapan mau lulus gitu, enggak. Cuman apa namanya?
paling enggak kalaupun misalkan di kampus udah enggak aktif, ya udahlah di rumah ya paling enggak Membantu orang tua. enggak, paling enggak mengembleng diri, karena kan enggak semua orang tua minta dibantu sih sama anaknya. Kalau orang-orang kaya itu apa, misalkan kamu jadi anaknya sekda mau dibantu apa kan enggak. Cuman kan maksud saya gini loh, kalau misalkan pulang terus kemudian isinya nggak jelas, ya saya suka nongkrong, saya suka main, cuman harus ada juga kan porsi-porsi untuk pengembangan diri, entah membaca apa, membaca informasi atau diskusi dan Artinya jangan sampai bener-bener kosong dengan kegiatan-kegiatan pengembelengan diri begitu. Iya, kan tujuannya di situ. Cuman yang membedakan kan, yang paling penting ya tadi, kalau yang membedakan kalau di mana, di organisasi itu ada gurunya. Kalau istilahnya saya waktu di Guru apa senior? guru, saya sorry ya, di organisasi saya itu kan tidak ada senior. Yang ada kader, kalau bukan kader alumni. Nggak ada senior. Jadi maksud saya gini, saya menganggap yang oleh katakanlah senior lah, misalkan kalau di organisasi itu kan bagi saya guru semua. Dan kalau di pondok dulu saya pernah diajarkan itu mursyid kan, jalan mencari ilmu apapun harus ada mursyid kan. Makanya kan kalau Kiai Said itu loh, saya kagumnya kan di situ kalau sama Kiai Said, kiai-kiai tertentu kayak Kiai Said kayak gitu-gitu. Dia hafal dari misalkan saya belajar ke siapa, dari sini sampai nyambung kemana gitu. Sampai nyambung, kalau Kiai Said kan ke Rasulullah misalnya. Kalau saya kan jelas dari sini ke sini ke sini, ujungnya siapa, Soekarno misalnya. Jadi paling enggak kan ini ada mursyidnya lah, ada gurunya gitu loh. Sedangkan kalau belajar sendiri, sekarang ilmu itu kan gampang. HP kita ini bisa ngapain loh, bisa ngapain aja. Dari mulai yang paling positif sampai paling buruk. Iya. Gitu loh. Cuman kan kalau belajar otodidak setahu saya ya bisa. Cuman kan nggak ada guru. Kalau saya kan masih percaya kalau ada barokah. Artinya kalau belajar sendiri bisa saja tidak barokah begitu. Enggak juga. Maksud saya nggak ada yang membimbing gitu loh. Nggak ada yang membimbing. Coba kamu suruh ini bacain Naluri Kekuasaan kayak gini, kayak buku ini kan, Sigmund Freud ini kan, apa bacanya ini bahasa Inggris. Kalau ini dikasih orang yang nggak punya guru, yang artinya nggak punya dasar dari guru-guru tertentu sebelumnya, bisa sesat. Kan gitu. Wong orang yang udah punya guru, kadang-kadang kita ketemu guru yang salah kan. Apalagi tidak punya guru. Apalagi yang tidak punya guru. Ketemu guru pun, punya guru pun kadang-kadang kita masih sesat. Apalagi pentingnya di organisasi itu ya. Pentingnya menyambung ya, menyambung. Iya, menyambung di situ. Sama lah, misalkan saya ngomong salah satu organisasi yang apa namanya, kayak NU, organisasi ini NU Muhammadiyah misalkan. NU ketika belajar di misal banom-banom NU tertentu misalkan, itu kan akhirnya nyambung kan mursyidnya, belajar dari sini misalkan senior A ke sini, akhirnya nyambung ke Kiai Hasyim Asy'ari misalkan. Jadi semacam itu, jadi nggak sesat. Bisa nggak apa ya, kalau belajar otodidak bisa saja nggak sesat, cuman kan kekhawatiran itu kan kemungkinan terburuk tetap ada. Jadi saya berpikir ya lebih baik belajar yang ada gurunya sih, gitu loh. Lebih ke situ sih kalau saya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa, oh ini sekarang kan buku Kiai Hasyim, kitab-kitabnya kita udah bisa beli, ya sudah silahkan. Cuman udah paham